Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto dan di video ini saya mau berikan update materi tentang pembuatan akun Google Ads dan juga pembuatan iklan di Google Ads ya untuk yang pertama kalinya. Nah, teman-teman mungkin yang sudah pernah nonton video sebelumnya atau sudah mengikuti tutorial sebelumnya, saat akan praktek saat ini sudah berubah tampilannya ya. Memang Google Ads ini sering banget melakukan update dari segi tampilan ataupun fitur yang baru ditambahkan gitu. Nah, jadi ada beberapa teman-teman yang mau praktek dan sudah berubah, ada kesulitan. Saya buat tutorial ini yang terbaru di bulan November 2024. Jika mungkin nanti di bulan berikutnya atau beberapa bulan lagi ada update lagi, insya Allah akan saya buat yang terbaru lagi ya, biar teman-teman bisa mengikuti untuk yang pertama kalinya langsung sesuai dengan tampilan yang terbaru. Nah, di sini syarat yang pertama sebelum teman-teman membuat akun Google Ads, pastikan sudah punya akun Gmail ya atau Google Mail. Dan saya yakin untuk membuat akun Gmail sangat mudah, nggak perlu saya berikan tutorialnya dulu. Pastikan teman-teman sudah memiliki akun Gmail. Dan sekarang kita akan menggunakan browsernya Chrome ya, browser Chrome. Walaupun bisa menggunakan browser apa saja sih ya. Tapi biar sama, bisa diikuti saja menggunakan browser yang sama, browser Chrome saya gunakan di sini. Nah, kalau sudah login seperti ini di Chrome, menggunakan akun yang lain, tapi saya tidak akan menggunakan akun ini untuk membuat akun Google Ads-nya ya. Saya akan buat profil baru di Google Chrome. Caranya, klik saja di pojokan sini, di atas ini ada pembuatan profile ya. Kita tambahkan add new profile di sini. Add new profile, nanti kita akan login menggunakan akun Gmail yang akan kita gunakan atau Gmail yang baru. Kita klik sign in di sini, kemudian masukkan alamat email atau nomor telepon yang akan kita gunakan untuk login ya. Kita gunakan yang emailnya. Alamat email saya akan gunakan email yang ini. Oke, kemudian masukkan password ya. Kita klik next dulu dan masukkan password di sini. Nah, kemudian klik lagi next. Maka kita akan dibawa ke halaman ini, kita klik yes I am in aja di sini. Dan kita sudah masuk di profil Google Chrome yang baru yang siap kita gunakan untuk membuat akun Google Ads yang pertama kalinya. Setelah login seperti ini, kita bisa menuju ke Google Ads ya. Ketik saja di sini di Google Ads atau langsung ke alamat domainnya ads.google.com ya, ads.google.com. Seperti ini, kemudian enter. Ya, ini ngetiknya di browsernya ya, di address bar, di alamat untuk menuliskan URL. Klik enter. Kita masuk ke halaman landing page-nya Google Ads seperti ini. Ini bisa dibaca-baca dulu kalau mau dibaca, kalau enggak ya bisa langsung bikin akun saja. Di pojok kanan atas ini ada foto profilnya, foto profil akun Google kita. Kita klik saja di sini, kemudian klik yang buat akun Google Ads baru ya di sini. Kalau menggunakan bahasa Inggris ya disesuaikan saja di bahasa sesuai dengan bahasa yang teman-teman gunakan, bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya bisa. Kemudian klik di sini ya, buat akun Google baru, lalu di sini muncul peringatan seperti ini, kita klik lagi saja, buat akun baru. Oke, kemudian dia ngecek dulu nih, kita sudah punya akun atau belum gitu. Kalau belum nanti akan ada informasi seperti ini. Anda tidak memiliki akun Google Ads, apakah Anda ingin membuat akun? Ya, iya gitu ya. Akun Google Ads baru, klik aja di sini. Oke, kita tunggu, sedang proses menuju ke pembuatan akun ya. Nah, kalau dulu di halaman awal ini kita bisa melewati langkah ini. Jadi langkah ini adalah kita diminta untuk membuat kampanye, membuat iklan yang pertama kalinya sebelum membuat akun gitu. Jadi nanti setelah iklan disiapkan, kemudian menyiapkan akun Google Ads-nya, menyiapkan metode pembayaran, baru iklannya selesai. Di sini dulu ada menu untuk melewati langkah ini. Di sini ada di bawahnya ada lewati langkah ini atau skip new campaign creation di situ. Tapi di sini nggak bisa. Nah, kita ikuti saja dulu di sini.
Kita ikuti untuk membuat kampanye yang pertama. Klik saja Create Your First Campaign. Kita pilih saja di sini, ini kita kosongkan yang bisnis timnya. Kemudian bisa isikan URL alamat website kita di sini. Bisa juga pilih untuk masukkan nomor telepon di sini. Saya akan contohkan masukkan alamat website ya. Nah, alamat website ini alamat yang akan kita iklankan nantinya gitu. Saya misalnya akan mengiklankan saya oke dulu. Iklankan website yang pujianto.web.id. Nah, ini websitenya. Saya akan copy alamat URL-nya ini. Copy, kemudian paste di sini. Dan kemudian klik next. Dia sedang mereview alamat URL yang kita masukkan tadi. Nah, ini kita juga bisa menambahkan atau menghubungkan akun Google Ads dengan akun produknya Google yang lain, misalnya YouTube atau Google Business ya. Ini bisa dihubungkan, tapi di sini kita skip saja dulu. Kita akan fokus membuat akun Google Ads. Kita skip ya, klik yang skip ini atau lewati. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan nama bisnis kita. Ya, kita isi saja sesuai dengan nama web atau nama bisnis kita. Misalnya di sini saya isi namakan Pujianto Web ID gitu. Bebas sih namanya ya, terserah teman-teman. Kemudian klik next. Nah, kemudian kemana orang setelah ngeklik iklan kita? Setelah ngeklik iklan kita nanti akan dibawa ke halaman mana gitu, ke alamat yang mana. Apakah tetap di website yang ini atau ada halaman website lain gitu. Nah, kita biarkan saja kalau ini sudah ada isinya, ini website yang tadi kita isikan di awal. Biarkan seperti ini, kemudian klik next. Dia sedang mempelajari tentang bisnis kita berdasarkan dari website yang kita masukkan. Nah, tampilan website kita seperti ini tampilannya. Ini di mobile, ini di desktop ya. Tampilannya kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita klik next. Oke, kemudian kita ditanya goals dari iklan kita untuk apa? Untuk mendapatkan banyak panggilan, mendapatkan kunjungan ke website atau leads, atau mendapatkan kunjungan ke toko fisik, atau mendapatkan banyak views di YouTube misalnya ya. Ini kita bisa pilih salah satunya. Dan di contoh ini saya akan pilih yang mendapatkan banyak kunjungan atau leads atau penjualan ke website. Kita klik yang ini ya, yang nomor 2. Karena tadi kita sudah masukkan websitenya juga, kita sudah punya websitenya juga. Kalau yang belum punya website nanti ada cara lain ya untuk membuat iklan Google Ads tanpa website. Nanti ada di video yang lainnya. Kemudian klik next. Nah, di sini kita diminta untuk menghubungkan Google Analytics dengan website kita. Ya, tapi ini untuk tingkat lanjut ya. Jadi kalau teman-teman masih pemula, bisa lewatkan saja untuk langkah ini. Karena nanti akan panjang caranya untuk menghubungkan antara website dengan Google Analytics gitu. Kita skip saja, skip for now di sini. Kemudian klik lagi skip. Oke, dan di sini kita diminta lagi kemana iklan kita akan dibawa gitu. Kalau orang ngeklik iklan itu akan tujuannya untuk apa? Untuk melakukan penjualan, A1 sales atau A1 leads ya, kita akan mendapatkan leads. Nah, kalau melakukan penjualan kita bisa masukkan di sini, pilih salah satunya. Kalau leads pilih yang ini. Nah, di contoh ini saya akan pilih yang leads aja ya. Jadi biar orang nanti menghubungi ke kontak kita. Gitu, saya akan gunakan website ini. Di sini nanti orang bisa menghubungi di sini, membuat mengeklik kemudian masuk ke WA gitu. Oke, kemudian di sininya saya pilih yang A1 leads dan di bawahnya kita pilih yang customer request contact. Kita pilih di sini dan ini kita bisa masukkan alamat website di halaman tertentu gitu. Ini kan website kalau dibuka Pujianto Web ID ini alamat utamanya ya, nama domainnya, home-nya, halaman depan. Kalau di halaman tertentu misalnya di portfolio di sini menuju ke portfolio. Atau menuju ke halaman lain misalnya ada halaman kontak gitu ya. Tapi di website saya ini nggak ada halaman kontaknya, jadi di sini nggak ketemu ya. Nah, di sini bisa nanti dibuat dulu halaman kontaknya. Kalau nggak ke kontak ya ke halaman portfolio ya boleh juga ya.
Saya contohkan misalnya di halaman kontak. Masukkan saja di sini kontak gitu. Oke, kemudian apply. Oke, sudah ya, sudah. Jadi di sini akan muncul, nanti ini bisa diedit juga kalau misalnya kita akan ganti halamannya. Lalu klik next. Nah, di sini saatnya kita menulis iklan kita ya. Kalau website kita sudah aktif ya, ini biasanya Google akan menyarankan untuk headlines ya sudah diisi seperti ini. Tapi ini hanya sekedar saran dan ini bisa kita ubah, bisa kita ketikkan sendiri di sini sesuai dengan keinginan kita. Atau kalau ini ada 3, bisa kita tambahkan lagi headline baru di sini, add headline. Kita bisa menambahkan headline yang baru gitu. Nah, ini minimal 3 headlines, kemudian 2 deskripsi. Di sini sudah dimasukkan 1 deskripsi. Ini saya pilih yang ini, bisa ganti ya. Kemudian di deskripsi pertamanya kita isi juga. Nah, seperti ini misalnya ya. Ini minimal maksimal hingga di sini 60 karakter, yang di bawahnya bisa 90 karakter. Kalau Anda akan menambahkan deskripsi lagi juga boleh di sini add description. Kemudian berikutnya tombol panggilannya untuk ke telepon mau diaktifkan atau enggak. Kalau saya nggak akan saya aktifkan karena nanti di iklannya itu biar langsung dibawa ke website dan tombolnya nanti ada di website seperti ini, di tombol hubungi ke WA seperti ini ya. Jadi di iklannya nggak perlu ada tombol untuk teleponnya gitu. Saya uncheck di sini, saya hilangkan checklistnya. Oke, kemudian kita klik next. Kalau di sini udah nggak ada kesalahan, ya kita bisa klik next. Kalau misalnya masih ada yang merah seperti ini, nah ini harus diisi karena tadi kita menambahkan headline-nya 4 gitu ya. Tapi kalau kita kurangi juga bisa, klik di sini kita hapus saja. Jadi headline-nya 3 aja, oke. Kemudian kita klik next. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk membuat gambar atau menambahkan gambar dengan resolusi yang tinggi atau yang bagus, kualitas yang bagus ya. Kita bisa masukkan gambar di sini, tambahkan, kita upload ya dengan ukuran minimum 600 kali 314 pixel atau yang direkomendasikan 1200 kali 628 pixel. Kita juga bisa mengambil dari website yang sudah kita masukkan tadi, atau kita bisa menggunakan suggested image di sini ya, image yang disarankan. Ini gambar free, bisa kita gunakan. Kalau misalnya ada yang cocok, kita pilih saja yang ini ya. Saya akan pilih saja dari gambar ini misalnya untuk contoh ya. Saya gunakan yang ini. Select, kemudian down. Tapi kalau teman-teman menggunakan gambar sendiri juga nggak masalah ya. Caranya seperti tadi, ikuti saja di sini. Kita tunggu sedang memproses gambar. Nah, kemudian di bawahnya kita bisa menambahkan logo. Logo juga bisa kita ambil dari logo yang disarankan di sini sebenarnya. Tapi kalau kita mau masukkan logo baru, logo kita sendiri juga boleh. Klik plus logo, kemudian kita bisa upload image. Saya coba cari logo saya. Ya, ini misalnya ya. Kemudian open. Dan logo ini sebaiknya teman-teman kalau mau mengupload logo di sini, ukurannya seperti ini 18x128 minimum atau 1200x1200 pixel. Dan jangan ada teks kecil-kecil di dalam logo. Jadi kalau ada teks, ada ikonnya, pilih aja, ambil yang ada ikonnya aja gitu. Kalau ada teksnya kecil-kecil biasanya kurang jelas, itu akan ditolak. Logonya nanti nggak disetujui gitu ya. Jadi seperti ini, hanya icon aja, ini lebih gampang disetujui. Kalau menurut saya biasanya seperti itu. Klik down, kemudian klik next. Nah, di sini kita memasukkan kata kunci. Kata kunci untuk iklan kita bisa muncul, kata kuncinya apa aja gitu ya. Di sini bisa kita gunakan yang disarankan. Ada di sini tinggal klik plus aja. Misalnya di sini buat web murah. Kalau diklik plus dia akan menuju ke atas di sini. Ini yang kita gunakan. Tapi kalau kita nggak mau menggunakan yang disarankan di sini, kita juga bisa menambahkan yang baru di sini. Kita ketikkan saja jasa, misalnya jasa pembuatan website. Nah, website murah misalnya seperti ini. Kita pilih, kita ketik lagi jasa membuat website toko online misalnya atau yang lainnya. Nah, ini saran ini adalah yang pernah diketikkan orang di pencarian Google. Jadi Google menyarankan
kata kunci yang sudah pernah dicari orang di sini. Kita bisa gunakan di sini ya. Oke, misalnya ini. Dan bisa kita tambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan, bisa banyak ya. Kalau sudah oke, ini saya anggap sudah ya, contoh saja. Dan kemudian klik next. Lalu di sini kita menentukan untuk iklannya ya. Kalau iklan kita menjangkau seluruh Indonesia, bisa ketikkan saja di sini, pilih yang Indonesia, oke. Indonesia gitu ya. Ini masukkan. Tapi kalau di daerah-daerah tertentu saja, kita juga bisa masukkan nama kota, misalnya Jakarta. Di sini bisa, misalnya kemudian Bogor. Itu bisa ya. Atau pilih yang atas, advertise near an address, jadi di sekitar alamat kita. Gitu kita bisa tarik di sini, kita masukkan alamat kita di sini, misalnya alamat toko kita di Jalan Raya Pemda Pringsewu misalnya ini ya. Nah, kemudian radiusnya berapa nih dari alamat yang kita masukkan di sini? 13 kilo, 18 kilo, dan seterusnya bisa kita tarik. Nah, ini kalau menggunakan lingkar atau radius dari alamat kita gitu. Ini pilihannya ini ya. Saya akan gunakan saja yang Indonesia karena saya untuk jasa pembuatan website ini kan bisa melayani seluruh Indonesia gitu. Kita klik saja Indonesia, pilih, kemudian next. Nah, di sini saatnya kita menentukan budget iklan kita. Kita bisa memilih budget di sini, select budget option. Ini yang disarankan. Yang pilihannya seperti ini. Bisa 50.000, bisa 51.000 atau 76.000. Nah, ini berdasarkan dari pengiklan lain dengan niche yang sama, dengan market yang sama dengan kita yang pernah mengiklankan, itu rata-rata untuk budget hariannya seperti ini. Kita bisa pilih salah satunya atau kita bisa masukkan budget kita sendiri. Ini boleh saja. Nah, di sini ini rata-ratanya seperti ini. Rata-rata kompetitor kita menggunakan di area ini. Kita tarik. Jadi sekitar 50-an ya, 50 ribuan di sini. Ini untuk budget iklan kita. Nah, ini untuk budget hariannya ya, budget harian. Jadi ini nih, misalnya 63.800 ini budget harian, rata-rata budget per hari. Kemudian untuk per bulannya ini maksimal sekitar 1.900.000-an ya di sini gitu. Ini kita bisa tarik, sesuaikan saja. Dan ini estimasinya kita bisa mendapatkan 340 hingga 770 klik per bulan gitu. Ini hanya estimasi, bukan data real ya. Jadi bisa kita abaikan atau bisa kita juga sebagai bahan pertimbangan saja. Oke, teman-teman sesuaikan saja budgetnya. Saya akan gunakan misalnya di sini saja minimal 52.500 per hari untuk iklan kita. Ya, selanjutnya kita klik next. Dan kita diminta untuk mereview lagi iklan yang sudah kita buat tadi. Di sini nama kampanyenya, kemudian goals-nya, alamat website, dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau ini sudah oke semua, kita klik next kalau semuanya sudah oke. Dan selanjutnya setelah kita membuat iklan, kita di sini untuk mengkonfirmasi untuk informasi pembayaran kita. Ya, ini pastikan sudah sesuai Indonesia, kemudian time zone-nya ya disesuaikan saja. Mau di Jakarta atau di Makassar, Jayapura, sesuai dengan lokasi kita berada. Nah, kemudian di sini untuk informasi customer-nya atau akun kita ini. Akunnya tipenya apa? Apakah organisasi atau individual ya? Kita pilih yang individual saja. Individual. Nah, kemudian untuk individual ini kita bisa pilih masukkan nomor induk kependudukan atau NIK ya. Masukkan NIK di sini. Ini sesuai dengan NIK kita, tapi ini hanya contoh saja, saya akan masukkan sembarangan saja. Ya. Ini NIK-nya sembarang ya. Kemudian namanya ini juga nama asal aja ya untuk akun ini, untuk contoh. Misalnya di sini alamatnya. Oke, untuk nomor telepon ini opsional, bisa diisi bisa enggak. Nah, untuk pembayarannya teman-teman bisa gunakan pembayaran manual atau otomatis. Di sini kita bisa pilih ya. Kalau pembayaran otomatis, dia pilihannya hanya menggunakan kartu kredit atau kartu debit. Nah, kalau otomatis ini nanti artinya ketika iklan kita sudah jalan,
dalam jangka waktu misalnya 1 bulan gitu ya, itu otomatis akan ditagih ke kartu kredit atau kartu debit kita. Tapi kalau manual kita bisa masukkan saldonya dulu, saldo untuk kita persiapan ya, masukkan saldo iklan, saldo untuk menjalankan iklan gitu. Baru iklan kita jalan. Nah, kalau saya biasanya menggunakan yang manual saja, manual payment, pembayaran manual. Dan di sini kita bisa memilih metode pembayarannya. Menggunakan kartu debit atau kredit, atau bisa menggunakan money transfer, transfer uang ya, menggunakan bank transfer, atau juga bisa menggunakan akun GoPay ya. Ini kita bisa gunakan salah satunya. Saya akan contohkan menggunakan money transfer aja ya. Pilih yang money transfer. Jadi nanti teman-teman bisa transfer ke nomor virtual account dari akun kita ini ya. Kemudian di sini kita bisa klik untuk persetujuan ya, bisa dibaca dulu di sini untuk syarat dan ketentuannya. Kalau mau dibaca, kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Kita klik yang pertama ini, kita no, yang berikutnya yes di sini. Nah, kalau ini sudah diisi semua, kita kemudian submit. Oke, di sini setelah submit akan muncul nomor virtual account untuk kita transfer. Ya ini ya, ini banknya Citibank, kemudian kode banknya ini nomor virtual account-nya. Nah, virtual account ini beda-beda setiap akun, artinya teman-teman nggak bisa transfer ke nomor yang sama ini ya. Setiap akun nomornya akan beda dan nggak perlu konfirmasi setelah transfer. Karena kalau teman-teman transfer ke sini pasti masuknya ke akun yang ini gitu. Jadi tinggal teman-teman transfer aja 100.000 atau 200.000 dan seterusnya. Nanti akan otomatis masuk ke akun kita saldonya sekitar 1 kali 24 jam, atau di sini bisa informasinya bisa sampai dengan 5 atau 10 hari kerja. Ya ini lambat-lambatnya sampai dengan 10 hari kerja biasanya ya. Tapi untuk faktanya biasanya yang saya alami itu nggak sampai dengan 2 hari ya, 1 hari atau 1 hari lebih dikit itu sudah bisa masuk. Nah, setelah selesai ini dicatat atau di print ya bisa, kemudian klik complete. Nah, ini artinya kita sudah selesai membuat kampanye dan juga membuat akun Google Ads kita untuk yang pertama kalinya. Nah, tapi di sini kita masih menggunakan versi yang Express ya. Nah, untuk membuka fitur selengkapnya Google Ads, melihat analitik dan seterusnya, kita bisa klik Explore Your Campaign di sini. Di sini kita lihat di menu setting ya. Ini masih yang versi Express, versi simple ya. Jadi teman-teman di sini nggak bisa menemukan banyak settingan iklan sederhana. Tapi kalau untuk lebih banyak fiturnya, kita harus berubah ke versi yang expert gitu. Ya. Jadi saya sarankan setelah tampil seperti ini, kita bisa menuju ke menu setting ya. Dan di sini ada switch to expert mode. Ya, di sini expert mode ini artinya nanti akan fiturnya semua akan muncul dan kita bisa punya banyak pilihan untuk membuat kampanye berikutnya. Nah, tapi setelah kita beralih ke versi expert ini, ya, nggak bisa kita balikan lagi ke versi yang sederhana atau versi express. Tapi nggak masalah ya, karena kita selanjutnya di video-video selanjutnya saya juga nanti akan menggunakan yang versi expert. Ya, klik saja switch to expert mode, kemudian ini keterangannya, dan klik switch to expert mode. Oke, dan tampilan expert mode seperti ini di sini. Dan di video-video tutorial selanjutnya nanti saya akan menggunakan dashboard Google Ads dengan versi expert yang tampilannya seperti ini gitu. Nanti juga kita bisa membuat kampanye baru di sini dengan cara yang lebih kompleks lagi untuk mengatur kata kunci, dengan kata kunci pengaturan pencocokan luas, pencocokan frasa atau pencocokan persis ya. Nanti ada video-video berikutnya di tutorial Google Ads ya. Oke, sampai di sini ini teman-teman sudah selesai membuat akun Google Ads, kemudian juga membuat kampanye yang pertama kalinya. Dan ini kampanye yang kita buat tadi belum langsung jalan ya teman-teman, karena ini masih melalui proses ini nih, ini progresnya. Kita sudah buat kampanye, kemudian nanti akan direview sekitar 1 atau 2 hari, dan setelah reviewnya iklan kita disetujui, nanti akan mendapatkan konversi, mendapatkan impresi ya untuk tampilan iklan kita.
Dan kalau sudah tampilannya udah tampil, itu nanti akan muncul data konversinya. Kalau sudah kita setting data konversi. Dan ini kita tunggu atau nanti kita bisa pantau untuk pembuatan pembuatan kampanye berikutnya. Di video ini sampai di sini saja karena judulnya video ini untuk pembuatan akun dan juga membuat kampanye yang pertama di Google Ads. Ya, semoga bisa dipahami dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.